Pertama tentu kami apresiasi atas kehadiran Pak Menteri dan Pak Wamen yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama menanggapi soal RKAP tahun 2026, Pak, tentu kami sangat sangat mengapresiasi atas hal ini, terutama dalam soal adanya anggaran bagi pengawasan. Sejak dulu periode pertama Bapak menjabat, kami sering kali mengingatkan bahwa anggaran pengawasan menurut kami terlalu kecil begitu. Karena apa namanya kita tahu hari ini Pak Erik sangat baik selama 5 tahun kemarin, tapi kemudian hari ini bom waktu benar-benar meledak bahwa banyak sekali karena pengawasan yang mungkin karena anggarannya memang terbatas sehingga banyak sekali apa namanya fraud di BUMN-BUMN yang kemudian hari ini kami lihat anggaran sudah cukup baik, maka harapan kami dengan anggaran yang baik ini ke depan bisa dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar ke depan BUMN bisa tata kelolanya bisa jauh lebih baik, Pak. Nah, kemudian yang kedua, eh hari ini kami dan rakyat semakin hari semakin melihat bahwa peran strategis BUMN justru kami lihat semakin dikendalikan oleh Danantara, Pak. Termasuk kami hari ini bertanya-tanya dalam hati kami. Sebenarnya di rapat hari ini kami enaknya tanya apa ya ke Pak Ite ya atas keluhan rakyat kami ini. Sehingga kami coba pilah-pilah tadi, oh ini yang perlu kami tanyakan, ini tidak. Karena banyak sekali rakyat kami hari ini sedang bertanya kepada kami soal persoalan di lapangan yang terkait dengan Kementerian BUMN begitu, Pak. Tapi di satu sisi tadi pagi kami berenung, ini Kementerian BUMN ini ada, tapi taringnya rasanya dicabut jadi seperti macan ompong begitu, Pak. Maka harapan kami di tempat ini kami lebih diperjelas lagi kira-kira sebenarnya tugas dari Kementerian BUMN ini apa dan Danantara apa. Bahwa kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN tadi sudah jelas salah satunya adalah fungsi direksi dan sebagainya itu sebenarnya di Kementerian BUMN, tapi hari ini kita tahu bahwa secara realita di lapangan dilaksanakan oleh Danantara begitu. Nah, kemudian eh kalau kita lihat kenapa kemudian sampai diserahkan ke Danantara? Karena kami lihat sebenarnya 5 tahun ini kalau kita bilang Kementerian BUMN tidak baik, ya sangat baik di mata kami, Pak. Bahkan sejak tahun 2020 kami duduk di tempat ini, Bapak mungkin masih ingat tahun 2020 saat itu eh, laba konsolidasi BUMN hanya 13 triliun. Tapi ketika saya mengakhiri jabatan di 2024, laba konsolidasi BUMN sudah melonjak di angka 304 triliun, Pak. Begitu juga dengan dividen BUMN. Kalau tahun 2023, 2024 bahkan memecahkan rekor yaitu 81,2 triliun dan 85,5 triliun. Sehingga kami bertanya-tanya saja di tempat ini, kalau semua peranan Kementerian BUMN ini dialihkan ke Danantara, kenapa tidak menterinya saja sekalian diganti dengan Menteri Danantara begitu, Pak? Jadi harapan kami ingin lebih jelas di tempat ini sebenarnya Pak Menteri ini sejujurnya masih ada fungsinya nggak sih Pak? Karena jujur kami sayang kami melihat bahwa transformasi di tangan Bapak selama ini sebenarnya sangat bagus sekali begitu. Kalau tidak diteruskan maka akan sia-sia begitu Pak. Nah, kemudian Pak Menteri, kami hari ini di tempat ini ingin bertanya atas beberapa keluhan masyarakat yang terbaru dalam minggu ini adalah soal sulitnya rakyat kami dalam mendapatkan BBM, Pak. Bahkan di beberapa tempat kosong. Di Bali, di beberapa tempat kosong. Di dapil kami di Pasuruan, Probolinggo juga terjadi hal yang sama, Pak. Bahkan kemudian kalau jenengan tahu hari ini juga, dalam minggu ini juga, di Bali, motornya masyarakat setelah dari pom bensin tiba-tiba mogok, Pak. Artinya apa? Kualitas BBM yang 2 bulan yang lalu pernah kami ditanyakan di tempat ini karena saat itu Pak sedang ada keluhan kualitas BBM yang buruk di Kaltim, di Balikpapan, yang itu adalah pusat dari produksi minyak kita, tapi ternyata di sana kualitas BBM-nya buruk bahkan terjadi di beberapa kabupaten kota. Yang saat itu kami minta penjelasan di sini, tapi Pertamina tidak bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Dan kami minta diberikan kompensasi, katanya akan ada bengkel yang akan memperbaiki motor-motor mereka, tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada. Maksud kami bertanya pada Pak Menteri hari ini, dengan salah satu sektor yang Bapak sampaikan tadi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke depan adalah melakukan pengawasan begitu. Maka harapan kami segera dilakukan audit Pak agar bagaimana kenapa sih bilangnya bahwa stok BBM kita aman begitu. Tapi kenyataannya di banyak tempat langka. Di sisi lain kualitas BBM bagus tapi ternyata banyak sekali motor-motor masyarakat jangankan nyampe rumah baru 100 meter dari SPBU sudah tiba-tiba rusak begitu. Artinya kualitasnya juga masih dipertanyakan.
penerbangan. Sehingga kami bertanya, jangan-jangan oplosan yang disampaikan oleh Kejagung itu benar-benar ada begitu. Kalau tidak, kami minta dilakukan investigasi Pak, agar bagaimana ke depan rakyat kita bisa mendapatkan BBM yang mudah, yang murah, yang terjangkau, dan yang berkualitas. Nah, kemudian soal PLN Pak. Minggu ini juga banyak sekali rakyat kami yang merasakan bahwa ketika mereka mengisi token tiba-tiba gagal, tapi pulsanya ketika dimasukkan tiba-tiba tidak nyangkut begitu Pak. Nah, kami ingin diaudit juga soal itu Pak, kenapa ini bisa terjadi. Kemudian kami ingin tanya kepada Pak Menteri, saat itu kami tanya kepada Dirut PLN di tempat ini tapi tidak ada jawaban memuaskan soal betul tidak PLN itu tarifnya naik 30-50%. Dan sampai hari ini rakyat kami masih merasakan bahwa tarif mereka naik 30-50%. Termasuk juga minggu lalu soal listrik desa. Bapak mungkin lihat saat Pak Menteri Bahlil marah-marah soal data listrik desa yang disampaikan oleh PLN dan juga oleh ESDM ternyata berbeda. Kami dari 2020 yang lalu Pak di tempat ini PLN minta PMN 5 triliun katanya untuk listrik desa. 2002 dan setelah itu katanya tuntas listrik desa. Tapi kemudian jenengan tahu tahun 2023 PLN juga minta lagi di tempat ini untuk penuntasan listrik desa yang katanya hanya tinggal 5.000. Dan kemudian sampai hari ini tahun 2024 akhirnya saat itu minta 10 triliun dikasih juga dan katanya seluruhnya untuk program listrik desa dan setelah itu akan tuntas. Ternyata setelah rapat bersama Pak Menteri Bahlil kemarin juga tidak tuntas juga Pak. Jadi kami pengen tanya kepada Pak Menteri, sebenarnya listrik desa ini, desa yang belum teraliri listrik sebenarnya sekarang berapa sih Pak datanya? Kok datanya tidak pernah sama begitu? Dan seperti yang saya sampaikan tadi, tahun 2023 saya sudah tegaskan di tempat ini kepada Pak Menteri, kepada Pak Dirut PLN, bahwa beliau berjanji bahwa itu adalah tahun terakhir program listrik desa. Tapi nyatanya di tahun 2024 masih minta anggaran yang sama, yang bahkan jauh lebih besar, dan ternyata tidak tuntas juga Pak. Maka kami minta Bapak untuk melakukan audit investigatif soal hal ini. Sebenarnya duit yang negara berikan dalam bentuk PMN kepada PLN ini kemana Pak duitnya Pak? Kenapa sampai sekarang program listrik desa tidak juga tuntas? Dan sebenarnya setelah duit itu cair diberikan kepada mereka dalam bentuk PMN, sisa berapa listrik desa yang belum teraliri? Kami minta Pak Menteri untuk dalamin soal hal itu agar ke depan saat kami rapat bersama bersama Dirut PLN lagi, persoalan listrik desa ini sudah tuntas atau setidaknya datanya sudah clear agar berikutnya ketika minta anggaran agar bisa lebih jelas dan terang benderang. Masih lama? Satu lagi boleh ya. Nah, kemudian soal Garuda Pak. Kami hari ini semakin hari kita melihat Pak Erik bahwa batik Lion Air semakin ugal-ugalan Pak. Kami naik tiba-tiba delay 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan kawan kami kemarin dari Semarang telat 3 jam. Dan itu terjadi berhari-hari. Dan kemudian seringkali cancel dan sebagainya. Sebenarnya kami, rakyat kami ini berharap bagaimana Garuda dan Citylink ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita tahu hari ini jadwal Garuda semakin sedikit, harganya juga semakin mahal. Kami sangat mengapresiasi atas yang disampaikan oleh Pak Doni waktu itu untuk menegur bagaimana direksi ini tidak ugal-ugalan dalam memakai fasilitas negara Pak. Karena jujur itu yang terjadi loh Pak. Karena direksi ini kita ini lebih banyak berkantor di lapangan golf daripada di kantor BUMN begitu, di kantor mereka begitu. Nah, maka harapan kami Pak, kami pengen tanya sebenarnya roadmap dari industri penerbangan kita ini seperti apa? Karena rakyat kita ini berharap banget agar bagaimana kita bisa menjadi pemain utama dalam industri penerbangan agar rakyat tidak dirugikan Pak. Itu aja mungkin dari kami Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mufti.